Kemudian yang kedua, bank syariah itu hanya menyalurkan deposito, tabungan, dana-dana dari pihak ketiga untuk yang halal. Tidak ada yang haram, tidak ada yang syubhat. Ya, karena semua diverifikasi, semua diaudit gitu. Nah, ini beda dengan bank konven. Apa saja yang menghasilkan uang? Invest. Jadi misalnya ada usaha untuk produk game online yang merusak pendidikan anak-anak. Nah, kalau di syariah kena ini dia. Kena karena ini nggak boleh. Nggak boleh itu. Berarti orang yang di konven itu dia investasi dosa ya. Karena dibuat judi online, dibuat game online, dibuat maksiat. Karena dia tidak mau, yang penting profit. Iya. Ngeri juga dosa jariahnya itu, Ustaz. Nah, jadi kalau buka tabungan di bank syariah, maka dipastikan dananya itu untuk usaha yang halal. Oke. Apakah kita sadar sesungguhnya uang kita itu dipakai untuk investasi haram? Apakah sadar sesungguhnya selama ini zakat secara pribadi sudah, tapi zakat korporat ternyata belum? Apakah sadar bahwa uang riba haram itu dimakan oleh anak cucu kita? Lalu doa kita pagi, petang, siang, dan malam tidak diterima gara-gara mat'amuhu haram. Jadi di risiko apa? Nah, kalau di konven, kalau orang terlambat bayar misalnya satu hari bayar 2.500 karena terlambat. Nah, 2.500 itu masuk ke kantong bank konven, jadi pendapatan. Tapi kalau di syariah itu jadi infak. Jadi infak. Jadi kalau di bank syariah itu kira-kira mengambil mazhab Imam Malik itu manil tazama ma'rufan faqad lazima. Jadi seakan-akan kalau saya terlambat, saya berjanji mengikatkan diri kalau saya terlambat saya harus berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Guru Dasar Atus Samad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insya Allah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah. Sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, saudara, jamaah dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ketika saya berada di Kuala Lumpur beberapa tahun yang lalu, saya diundang ke salah satu bank besar. Sampai di bank itu, pertanyaan pertama yang ditanya orang bank itu, Ustadz kenal dengan Dr. Oni? Saya bilang itu kakak kelas saya, senior saya. Dan hari ini beliau datang ke rumah tempat tinggal kami. Belum pernah terlintas di pikiran saya, mestinya saya yang sowan ke beliau. Ini kalau kata orang Melayu udah kualat ini. Senior datang. Tapi begitulah kerendahan hati beliau. Beliau menjadi penasehat bank syariah sampai ke luar negeri. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Jazakumullah khairan buat guru kita semua, spesialis di bidang ekonomi syariah, Ustadz Oni Sahroni. Kemudian kakak kelas saya juga di Al-Azhar Kairo Mesir, berkecimpung di bank syariah. Beliau adalah guru kita di Pekanbaru.
Al-Mukarram Ustadz Noki Sapriyadi. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Jadi berada di tengah senior ini, saya memanfaatkan kesempatan yang mestinya ngobrol santai. Hari ini santainya kita ini insya Allah bermanfaat buat umat. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Noki dulu. Apa kendala bank syariah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustaz Somad, dan juga bersama Al-Mukarram Ustaz Dr. Oni Sahroni dari DSN Dungi Jakarta. Kita sebetulnya berbincang-bincang sederhana ringan-ringan saja Ustaz ya. Berarti mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa kita mendapatkan manfaat istifadah untuk kita bersama. Terkait pertanyaan Tuan Guru, sebetulnya apa sih kendala di perbankan syariah yang kita hadapi sejauh ini gitu ya. Sebetulnya kalau kita flashback ke belakang, mungkin Ustaz Oni juga bisa menambahkan. Perbankan syariah ini kan baru mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia di era 90-an. Sementara perbankan konvensional itu kan sudah menjadi darah daging dalam industri keuangan di Indonesia. Mungkin usianya sudah kalau di global itu sudah ratusan tahun, 400 tahun bahkan mungkin ya. Jadi terutama sekali kita melihat dari sisi mindset masyarakat kita, Ustaz. Jadi masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan pola transaksi konvensional. Kalah umur pertama ya. Pertama kita masih bayi Ustaz, masih mulai merangkak, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau mau disejajarkan, bersaing antara orang merangkak dengan yang udah juara maraton internasional. Oke, jadi cara berpikirnya membandingkannya mesti ya. Jadi dari sisi permodalan jelas industri perbankan syariah masih jauh ketinggalan dari industri konvensional gitu. Dari sisi dukungan teknologi mungkin mereka jauh lebih canggih karena memang modalnya sudah kuat. Kemudian juga dari sisi varian produknya mungkin mereka lebih unggul gitu kan karena memang udah tumbuh sejak lama gitu. Nah, jadi kemudian juga tantangan yang lain juga dari masyarakat, bagaimana memahamkan masyarakat dengan konsep bagi hasil dengan konsep bunga, karena sebagian besar masyarakat kita sudah terpola dalam pikirannya itu konsep bunga gitu Ustaz. Gimana kita mentransformasi pemikiran masyarakat ini dari konsep yang bunga tadi menjadi konsep dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini kan sesuai dengan akad-akadnya Ustaz. memahamkan masyarakat. Memahamkan masyarakat. Jadi itulah pentingnya bagaimana misalnya Ramadan dalam satu malam di antara 30 malam itu judulnya kalau bisa sosialisasi ekonomi syariah. Supaya jangan malam pertama la'allakum tattaqun, malam kedua rukun puasa, malam ketiga uiddat lil muttaqin. Itu terusnya. Lalu kemudian khutbah Jumat juga. Khutbah Jumat itu walaupun lugas, singkat, padat, paling tidak ada nyenggol masalah muamalah. Baik, terima kasih Ustaz Noki. Nanti kita tambahkan. Langsung ke Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Doktor S1, S2, S3 Al-Azhar, Kairo, Mesir. Gini Ustadz, pengalaman di tengah masyarakat. Ustadz Somad, sama aja kita bank syariah dengan bank konvensional. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam bank syariah. Ya kan? Itu, jadi mereka nggak mengerti apa itu akad. Bedanya cuman kalau di konvensional, selamat siang Bapak. Kalau bank syariah, Assalamualaikum. Pas giliran bunganya kita kena denda juga. Bunganya malah lebih gimana sebetulnya Ustadz? Iya. Iya, pertama nih mohon izin Ustadz. Takut kualat lagi nih. Kalau jadi beliau ini usia jauh lebih muda ya. Adik kelasnya juga jauh, tapi kalau amal dakwah dilihat berapa personal Indonesia yang memanfaatkan, yang tercerahkan dengan gagasan, ide, tausiah beliau, saya sebenarnya malu banget sadar. Jadi mungkin ada 4 yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama adalah
Bank syariah itu berzakat, sedangkan bank konven nggak berzakat. Jadi kalau kita nyimpan transaksi Ya, bank syariah, Ya. maka bersih betul. karena berzakat. Betul. Jadi bank syariah itu menunaikan zakat 2,5% dari laba bersih perusahaan. Jadi kira-kira mana perusahaan memberikan kuasa kepada manajemen untuk mengeluarkan zakat atas dividen yang diterimanya gitu. Iya. Nah, jadi ini sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Samurah bin Jundub, kana ya'muruna an nukhrija shadaqah mimman wa'iduhu lil bai'. Kemudian yang kedua, bank syariah itu hanya menyalurkan deposito, tabungan, dana-dana dari pihak ketiga untuk yang halal. Tidak ada yang haram, tidak ada yang syubhat. Jadi karena semua diverifikasi, semua diaudit itu. Nah, ini beda dengan bank konven. Apa saja yang menghasilkan uang, invest. Jadi misalnya ada usaha untuk produk game online yang merusak pendidikan anak-anak. Nah, kalau di syariah kena ini dia. Kena karena itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Berarti orang yang di konven itu dia investasi dosa ya. Karena dibuat judi online, dibuat game online, dibuat maksiat. Karena dia tidak mau, yang penting profit. Ngeri juga dosa jariahnya itu, Ustaz. Nah, jadi kalau buka tabungan di bank syariah, maka dipastikan dananya itu untuk usaha yang halal. Karena diaudit, ada otoritas yang mengawasi gitu. Nah, yang ketiga, karena kita terbingkai dengan muamalah syariah, jadi setiap ada kontrak ada akadnya. Jadi kalau niatnya mau buka deposito berarti bagi hasil, nggak boleh nominal tapi persentase. Kalau memang mau ngajuin KPR butuh kendaraan, berarti salah satunya bank sebagai penjual. Oke. Nah, kalau di konven untuk kebutuhan kendaraan dan rumah, bank itu kreditur. Jadi kalau misalnya rumah harga 350 juta, Ya. jadi nasabah pinjam 350 juta, beli ke developer, nanti bayarnya bisa 400, 450. Nah, ini kan memang riba ya. Sebagaimana kaidah kullu qardin jaranapun fawa riba, idza kana masyruton fi naqdil mukrina. Kalau di bank syariah itu adalah penjual. Jadi dia beli dulu dari developer, kemudian dijual. Bank syariah jual barang, Jual barang, bukan jual uang. bukan jual uang. Oke, jelas. Bukan jual uang. Nah, yang terakhir, yang keempat, bank syariah itu lembaga. Dia perusahaan, dia diaudit, dia diawasi. Ya. Nah, beda dengan usaha-usaha personal. Nah, kalau ini kan memang banyak mata memandang nih. Ya. Dikit-dikit dipublish di koran, dikit-dikit ke media sosial, sehingga kelebihan kekurangannya mudah terpublish gitu. Kira-kira 4 poin. 4 poin. Oke. Realnya gini, Ustadz. Ya. Saya mau beli mobil. Iya, Seth. Saya nggak punya uang. Lalu saya datang ke bank konvensional. Iya, Seth. Bank konvensional ngasih saya uang 300 juta. Nanti saya bayar sekian, misalnya 400. 400. Lalu kemudian di bank syariah, Ya, masyarakat kita kan udah lelah nih berkarir nih. betul. Dia mikir minyak naik, mikir ini, mikir itu. Jadi dia udah nggak mau mikir. Jadi kata dia, sama aja di bank syariah. Iya, iya. Saya pinjam kemarin 300, 400 juga. Cuman bedanya akadnya bismillah. Betul, betul. Terus di mana letak bedanya? Ini halal, ini haram. Iya. Sama-sama berlebih waktu bayarnya. Betul. Jadi kira-kira kalau dijelaskan, satu, kalau di bank konven tadi kata Ustadz, bank konven itu minjemin Uang. Uang dengan uang. uang dengan uang. Uang dengan uang. Jadi kalau minjem 300 dibayar 350, berarti itu kategorinya kredit dengan interest atau bunga yang diperjanjikan di awal. Iya. Nah, sedangkan kalau di bank syariah dia bukan kreditur, dia jualan. Jualan. Nah, mungkin ini istilahnya beda tipis ini memang ya seperti tadi kabi annahum qalu Innamal bai'u mithlur riba. Wah. Nah, kalau di sini karena jualan mungkin nominal angsurannya sama, cicilannya juga sama, proses pembayarannya sama. Tapi karena di bank syariah itu penjual, maka ia menanggung resiko sampai barang itu nyampe. Iya. Jadi karena dia penjual kan, penjual itu kan istilahnya al-ghurmu bil ghunmi ya. Iya. Jadi untung berbasis risiko. Jadi karena ia penjual sampai mobil itu diserah terimakan ke konsumen, itu masih ada dalam tanggungan. Jadi di risiko apa. Nah, kalau di konven, kalau orang terlambat bayar,
terlambat bayar, misalnya satu hari bayar 2.500 karena terlambat. Nah 2.500 itu masuk ke kantong bank konven, jadi pendapatan. Tapi kalau di syariah itu jadi infak. Infak. Jadi infak. Jadi kalau di bank syariah itu kira-kira mengambil mazhab Imam Malik itu manil tazama ma'rufan faqad lazima. Jadi seakan-akan kalau saya terlambat, saya berjanji mengikatkan diri kalau saya terlambat saya harus berinfak. Harus berinfak. Jadi kalau yang di bank konven denda itu masuk ke kantong, kalau ini kita jadikan infak dan sedekah. Yang sampai ke masyarakat selama ini dendanya. Dendanya. Sama-sama denda. Betul, sama-sama denda. Sakit hatinya itu yang ingatnya. Kemana denda ini pergi? Dia nggak tahu. Betul. Kalau di bank syariah, dendanya itu akan menjadi dana sosial, kemaslahatan umat, kebaikan. Kalau yang tadi masuk kantong. Jadi jangan cuma ingat dendanya. Betul. Memang orang menyebutnya lampu merah karena dia lebih sering ketemu merah daripada yang hijau. Dia selalu ingat dendanya, dia tidak tahu bahwa harta dia berzakat, investasi dia halal, ada barokahnya. Andai kena denda sekalipun tetap dapat. Tapi tentu pahala denda beda dengan pahala yang ikhlas sedekah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah nanya ke Ustadz Sapi'i Antonio. Kata beliau kendalanya pertama political will. Political will, betul. Yang kedua adalah iklan. Betul. Saya kira political will pemerintah mensupport dengan Bank Syariah Indonesia dan seterusnya. Lalu kemudian tentang iklan. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat ini kan mengikut agama raja-rajanya, mengikut agama ustadz-ustadznya. Jadi begitu orang sholat Jumat, maka pada khutbah Jumat itu, dan saya Ustadz Oni, Ustadz Noki, saya sampaikan di mana-mana. Kalau saya tausiah, kalau Anda benar-benar hijrah, besok pagi langsung ke bank konvensional, tarik tabungan Anda, pindahkan ke bank syariah. Masya Allah, luar biasa. Kalau memang Anda benar hijrah, karena hijrah kafah. Dan efeknya Masya Allah setelah itu saya tidak diundang bank konvensional lagi. Dulu saya banyak diundang bank konvensional. Masya Allah. Jadi memang ada resiko. Kita memang hidup ini life is take risk. Berani mengambil resiko. Saya kira Ustadz Noki dengan Ustadz Oni, bagi kami komunitas Al-Azhar sebagai adik-adik, orang berdua ini menjadi contoh buat kami ketika mereka duduk di syariah. Tapi betapa banyak orang yang hijrah sudah dari pakaiannya, hijrah sudah dari ceramah, tausiah, tapi begitu keuangan dia belum hijrah. Betul, betul. Kira-kira yang membuat masyarakat ini masih urung, masih sungkan, masih apa sebenarnya Ustadz di lapangan? Ustadz kan tidak berkutat hanya di kitab, tapi langsung terjun ke masyarakat. Apa yang membuat masyarakat ini masih? Ya Ustadz, mungkin banyak faktor Ustadz. Jadi yang pertama adalah rata-rata mindset, asosiasi, keinginan masyarakat pada umumnya itu produk yang murah meriah, nggak ribet. Sedangkan faktor syariah itu biasanya ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Pokoknya mana yang nggak ngantri, mana yang nggak belok ke pertigaan, mana yang semurah, nggak ribet mungkin. Sesimpel. Nah ini sebenarnya mungkin indikatornya adalah jumlah penabung, di mana penabung konven memang berkali-kali lipat dari syariah. Salah satu indikatornya. Walaupun sebenarnya kalau ditelaah tidak semua produk lembaga keuangan syariah juga lebih mahal. Enggak juga, Zat. Bahkan di beberapa produk kita lebih murah, Zat. Kita lebih murah di KPR, bahkan contoh kurs syariah itulah sama dengan konven. Kita sama dengan konven. Nah, ini kira-kira secara umum, walaupun mungkin kalau dibuat riset, kajian mungkin akan ada pemilahan data berapa segmentasinya. Nah, kalau ini jadi parameter, memang bank syariah ini seperti kata Ustadz Noki tadi sampaikan, kita ini enggak apple to apple dengan bank konven. Jelas tidak mungkin.
Jadi sebuah perusahaan raksasa yang dikelonin oleh otoritas sekian lama, Ya. dikasih sekian banyak kemudahan, perpajakan, modal. Kemudian dengan bank syariah yang di usia permodalan terbatas, SDM terbatas, harus gitu. Nah, tetapi insya Allah sih sesungguhnya kalau kita melihat mahalnya itu berapa rupiah gitu. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan lebih mahal, mungkin gambarannya ratusan ribu kali. Tapi kalau dilihat cicilannya sebenarnya nggak terlalu. Saat ini bank syariah itu semua pakai mobile banking semua. Jadi kemudahan bahkan kalau di bank syariah ini saya mengenal namanya spiritual, finansial dan sahabat spiritual, sahabat finansial dan sahabat sosial, Ustaz. Sahabat sosial. Jadi semua itu ada di gadget. Ya. Semua insya Allah. Mudah. Tidak ada alasan orang Indonesia untuk masuk neraka gara-gara riba. Iya. Karena bank syariah Karena sudah ada bank syariah. Riau. Oke lah, kita bicara Riau, negeri Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam tinggal layunya. Berapa persen ekonomi syariah, perbankan syariah di Riau, Ustadz Noki? Ustazi, kalau kita lihat sebetulnya kue daripada perbankan syariah secara nasional ini memang masih dalam kisaran 6 atau 7% secara nasional. Jadi memang percepatan itu selalu dilakukan untuk pertumbuhan perbankan syariah. Termasuk salah satunya adalah amanah dari Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 itu mewajibkan unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional itu harus sudah memisahkan dirinya selambat-lambatnya tahun 2023. 2023 semua udah Akan datang. Jadi yang akan datang Juni 2023 menurut amanah undang-undang itu sudah tidak ada lagi bank syariah yang menempel di konvensional, Ustaz. Harus memisahkan dirinya. Salah satunya itulah yang aksi yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Artinya melakukan proses konversi yang tadinya bank umum konvensional menjadi bank syariah. Jadi dengan konversinya Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah itu, Ustaz, itu menambah market share perbankan syariah secara nasional. Yang tadinya sekitar kisaran 6%, hari ini sudah menjadi 7%. Dan kita berharap ke depan dengan berbagai macam langkah korporasi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional, entah itu melakukan aksi spill off ataupun aksi konversi sekalipun, akan semakin menambah market share perbankan syariah itu tadi, Ustaz. Mudah-mudahan bisa tembus di atas angka 7%. Dewasa ini sedang dalam tahap penjajakan untuk proses konversi itu antara lain Bank Nagari, Ustaz. Sumatera Barat. Ya. Kemudian juga nanti Bank Sulselbar juga informasinya. Dan beberapa bank-bank daerah lainnya juga akan melakukan aksi korporasi yang sama. Menjelang Jadi yang sudah Bank Aceh, NTB, Riau Kepri yang ketiga, insyaallah akan menyusul bank daerah. Bank Nagari dan seterusnya. Sulselbar. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan menambah semakin besarnya market share perbankan syariah secara nasional. Nah, harapan kita dengan besarnya market share perbankan syariah ini secara nasional, itu juga yang kita harapkan adalah dukungan dari masyarakat. Sudah ada bank syariahnya, masyarakatnya lagi sekarang yang harus menabung di bank syariah gitu. Bayangkan kita punya potensi populasi muslim besar di Indonesia, kalau tidak mampu menopang pertumbuhan perekonomian dan perbankan syariah ini ke depan kan sangat ironis, Ustaz. Oke. Ya, masyarakat berpikir udahlah kita nabung adalah di bank konvensional untuk menghindari riba, yang nggak usah kita ambil bunganya. Yang penting Mimpi Pak, mereka. dia tidak tahu bahwa dia sudah invest. Sebetulnya dengan mereka menabung di konvensional itu kan sebetulnya sudah bunganya nggak diambil, itu sebetulnya sudah menjadi pejuang riba tanpa pamrih sebetulnya, Ustaz, ya. Cara berpikirnya sangat sederhana. Sederhana. Sesimpel itu dia. Yang penting uang saya selamat, saya nggak perlu. Ini orang ikhlas menggunakan uangnya untuk dipakai dalam buat haram. Betul. Padahal uang yang diinvestasikan di bank yang ribawi tadi, bank konvensional tadi kan akan digunakan untuk perputaran kredit. Ya. Kredit, Ustaz. Dan kredit itu tidak diseleksi. Dan kredit itu ya tidak dilakukan dengan pola syariah. Syariah. Seperti yang dijelaskan dokter. Yang perlu kita pahamkan juga kepada masyarakat. Kalau menabung di konvensional walaupun tidak diambil bunganya, kita sudah memberikan sumbangsih untuk kontribusi terhadap bank konvensional sebetulnya. Dosanya dapat juga ya. Ya, nanti bisa jelaskan. 7% itu Ustaz Oni, mohon maaf Ustaz Noki, 7% itu skala nasional, apakah itu memuaskan, sedang, atau sangat di bawah
pencapaian. Iya, ya. Ini memang mungkin ini ya, bahasanya apakah bahasa motivator atau bahasa evaluator gitu ya. Ustaz Oni ini kan orangnya lembut, jadi mungkin bahasanya yang menyenangkan hati ya. Menyenangkan hati ya. Jadi ini mungkin motivator ya. Jadi insya Allah ini angka bottom up set. Jadi kelebihan kita di Indonesia ini walaupun angkanya angka 7%, tapi itu retail. Ngiur dari sekian puluh juta masyarakat, recehan recehan tabungannya tuh cuma 500.000, 600.000, tapi jumlahnya banyak. Banyak. Jadi mudah-mudahan ini ekonomi berjamaah, kira-kira mungkin itu salah satu karakteristiknya memang bottom up, retail, ngiur, melibatkan sedemikian dahsyat dari masyarakat Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini walaupun jumlahnya 7, tetapi bisa merangkak secara sustain gitu, berkelanjutan gitu. Tapi karena dia memang retail, insya Allah lebih kokoh daripada top down gitu. Itu insya Allah lebih kokoh yang kokoh. Oke, Ustadz Oni, kalau saya perhatikan masyarakat kita ini itu tidak terlalu begitu takut dengan neraka, dengan mati su'ul khotimah. Ambil contoh simpel waktu berangkat haji umroh. Jadi saya bilang, ini kalian kok udah pakai daster, kita kan belum tahalul, jadi belum ke masjid. Terus dendanya Pak Ustadz, saya bilang dendanya saya sudah baca di sana 90 rial ngasih makan fakir miskin. Yang paling tinggi adalah 600 rial seekor kambing. Kalau nggak sanggup 90 rial ngasih makan fakir miskin. Kalau nggak sanggup kalian berdosa. Terus mereka dengan ringannya ngomong gini, kami pilih dosa aja lah Ustaz. Gitu. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan, masyarakat ini tidak terlalu takut untuk berdosa. Jadi kalau kita katakan, kamu nabung di mana? Bank konvensional. Itu dosa. Ya kita kan bisa istighfar Ustaz, kita bisa sholat, kita bisa zikir, pola pikirnya. Jadi kalau ada cara lain, misalnya dengan di bank syariah, lebih menguntungkan, lebih menarik. Saya ambil pengalaman dari pelajaran saya ke Kuala Lumpur, diundang tausiah ke Bank Rakyat. Dalam hati saya ini Bank Rakyat konvensional. Kok bisa-bisanya saya dapat jadwal di sini, nanti pasti kena serang ini. Kok Ustadz ceramah di bank konvensional. Sampai di dalam dijelaskan, Ustadz Somad ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya sudah tahu. Tapi sekarang sudah berubah syariah. Dan ketika mulai acara, semuanya berdiri, menyanyikan, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang di kantor ini, tower tinggi, 5.000 orang pegawainya, sudah syariah semua. Terus saya tanya, bagaimana dengan saudara kita yang Tionghoa, yang orang India, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Kristen, yang Katolik? Nasabah kita dari semua, karena prinsipnya di mana ada gula, di situ ada sumur. Jadi kalau kita perhatikan, ada tarhib, menakutkan, neraka, riba, nanti bangunnya seperti kerasukan setan. Ada yang tarhib, manusia ini lebih tertarik dengan tarhib. Nah untuk saat ini kira-kira bank syariah ini lebih kuat ke tarhibnya atau ke tarhibnya Ustaz? Iya. Betul Ustaz. Jadi ini pertanyaan sulit banget sih. Iya. Sulit dari disalah, nanti Ustaz jawab sendiri ya. Jadi memang ini tantangan bank syariah Ustaz. Jadi dari sisi tarhib ini bagaimana produk-produk bank syariah itu murah, nggak ribet ya. Murahnya kalau memang ngambil cicilan kendaraan ya nggak lebih mahal dari konven. Murah lah gitu. Mungkin itu daya tarik tarhib ya. Gitu juga kalau misalnya naruh deposito atau tabungan ya imbal hasilnya lebih tinggi. Jadi itu mungkin salah satu tarhib. Yang ketiga, tantangan bank syariah ini bagaimana memudahkan tadi ya. Jadi bagaimana orang kan sekarang rata-rata transaksi itu secara online. Kalau tidak salah satu riset yang dilakukan oleh salah satu unit di otoritas bahwa peringkat
transaksi tertinggi yang digandrungi milenial itu paling atas itu trading saham, yang kedua Bitcoin, cryptocurrency. Ya, jadi memang karena orang malas keluar rumah semua gitu. Nah, jadi mungkin dari sisi bank syariah bagaimana memudahkan masyarakat Indonesia kepada customer untuk bisa bertransaksi semudah mungkin gitu. Bila saat itu mungkin dari sisi targetnya. Di Riau Ustadz, Ustadz ini lebih terkoordinir. Jadi ada Pekanbaru namanya, Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Ya. Lalu kemudian ustadz-ustadznya tergabung paling besar Majelis Dakwah Islamiyah. Ustadznya sudah ada 1.000. Lalu kemudian setelah itu IKMI, lebih kurang sekitar 600-an sekian. Lalu kemudian ada Muhammadiyah, ada IKADI, ada Nahdlatul Ulama dan lain. Artinya untuk sosialisasi bank syariah ini kan cukup pegang pawang-pawangnya. Betul. Tapi kata orang menjinakkan buaya ini mudah. Yang sulit itu menjinakkan pawang buaya. Iya kan? Nah ini. Nah, apakah di antara pawang-pawang ini sudah seragam tentang bank syariah? Iya. Jadi secara umum memang kehadiran bank syariah ini sebenarnya diterima ya secara umum, diterima karena menjadi kemestian gitu ya. Ya. Contoh mungkin di Aceh ya. Di Aceh ini semua bank syariah, sehingga mau apapun, mau pemerintah, swasta ya harus pakai bank syariah. Nah, mudah-mudahan berharap nih perkembangan bank syariah ini didukung oleh perjuangan politik, perjuangan birokrasi gitu, sehingga tadi mata rantai yang beberapa terputus ini bisa tersambungkan gitu. Bisa ada missing link. Betul, nggak ada missing link. Saya melihat Ustadz Oni, Ustadz Noki, sosialisasi bank syariah amat sangat memungkinkan. Iya, Sob. Melalui majelis dakwah, melalui organisasi sosial kemasyarakatan, melalui tausiah, khutbah Jumat. Saya amat sangat mengharapkan Ustadz Noki, Ustadz Oni membuat buku saku kecil kutaib sehingga menjadi pegangan buat dai-dai yang simple, sederhana untuk menjelaskan ke masyarakat. Karena ketika orang bingung, nanti jawabannya, alah sama-sama aja itu. Iya. Kalimat itulah yang membuat buyar. Nah, jadi misalnya kedatangan Ustadz Oni ke Pekanbaru Riau. Ketika duduk sekali satu majelis saja setengah jam bersama dai 1.000 orang. Mungkin yang lain online. Itu efeknya luar biasa. Karena satu ustadz itu paling tidak sepekan, dia punya jamaah. Itu luar biasa. Jadi ada titik-titik simpul-simpul. Termasuklah dialog kita ini. Insya Allah akan di-share, ditonton, dipotong. Nanti dimasukkan ke Instagram, ke YouTube, ke TikTok. Sehingga ini menjadi wasilah dakwah insya Allah. Mungkin di akhir ada pesan yang ingin Ustadz Noki sampaikan. Baik, Ustazi dan Ustaz Samad, Ustaz Oni, kita harus menumbuhkan optimisme di kalangan masyarakat kita. Bagaimana kita kembangkan bank syariah ini. Bank syariah ini adalah milik kita dan kita punya kewajiban moral untuk membesarkan bank syariah ini. Karena itu sebagai orang muslim tentunya kita pertama kali yang membuka rekening bagi yang belum punya rekening gitu saja, membuka rekening di bank syariah. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu upaya untuk memperbesar bank syariah, dan pada saatnya nanti mudah-mudahan bisa bank syariah ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi kita secara nasional. Kita faham bahwa memang tidak ada segala sesuatu yang sempurna di muka bumi ini, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesempurnaan itu hanya ada di surga nantinya. Amin. Tapi paling tidak ikhtiar kita untuk bersama-sama membesarkan bank syariah ini itu mudah-mudahan nanti menjadi amal kebaikan, amal jariah bagi kita. Karena kita tahu bahwa memang perkara ribawi ini adalah perkara yang sangat tegas di dalam Al-Quran, Ustaz. Qat'i larangan ini dalam Al-Quran. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia juga sudah menegaskan bahwasanya untuk konteks Indonesia, bunga bank yang berlaku di perbankan Indonesia itu identik dengan riba, dan karenanya tidak ada lagi kata darurat dalam hal ini karena bank syariah sudah ada di seluruh
pelosok Indonesia. Iya. Maka kewajiban kita untuk bersama-sama membesarkan bank syariah kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mengantarkan kita pada mati husnul khatimah dan masuk ke dalam jannah Allah insyaallah. Mudah-mudahan. Barakallahu fiik. Ustaz Oni. Iya. Tama-tama jazakallah. Wa iya. Gurunda Zat Barakallahu fiikum. berkenan waktunya di silaturahmi kan. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Amin. Semoga memberikan pencerahan tak henti buat masyarakat, buat umat insyaallah. Insyaallah. Yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk berikhtiar agar aktivitas kita ini berkah. Amin. Termasuk bab di mana menabung, di mana berasuransi, di mana mengelola usaha gitu, agar berkah. Karena kalau kita tidak peduli dengan halal haram, maka berarti pilihan kita nggak berkah, nggak dari ridha Allah. Nah, yang kedua adalah bank syariah ini ceritanya ikhtiar di lapangan agar ada benchmark, ada makhluk, ada wujud nyata dari penjelasan di atas kertas. Jadi ada wujud nyata, bisa dievaluasi, bisa dilihat gitu. Nah, mudah-mudahan benchmark warisan dari para ulama tahun 70-an di Jeddah ini bisa menjadi alternatif ya. Alternatif karena tadi insya Allah ini ikhtiar yang dikawal oleh otoritas, oleh pengawas syariah, oleh audit dan lainnya agar menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan keuangannya berdasarkan prinsip syariah. Masya Allah. Oke, Ustaz. Terima kasih Dr. Oni Sahroni, Ustadz Noki Syafriadi, senior-senior, kakak-kakak kelas saya. Di hari silaturahim mereka mestinya sekedar duduk santai, tapi Masya Allah, tabarakallah masih menyempatkan waktu untuk berdialog. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah insya Allah. Sudah hijrah secara kuliner, pakaian, aksesoris, tempat bekerja, bagaimana dengan ekonomi? Apakah kita sadar sesungguhnya uang kita itu dipakai untuk investasi haram? Apakah sadar sesungguhnya selama ini zakat secara pribadi sudah, tapi zakat korporat ternyata belum? Apakah sadar bahwa uang riba haram itu dimakan oleh anak cucu kita? Lalu doa kita pagi, petang, siang, dan malam tidak diterima gara-gara mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabulah. Apakah kita sadar sesungguhnya setiap tetes darah daging ini akan ditimbang di hadapan Allah? Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging darah tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi. Tempatnya adalah api neraka. Tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia, rakyat Republik Indonesia untuk mati masuk neraka hanya karena riba. Karena sudah ada bank syariah dimanapun berada di tempat kota kita masing-masing. Bagi yang sudah menyaksikan, tahu, faham, mengerti, mukallaf, tidak ada solusi lain kecuali beralih ke bank syariah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.